Kembali lagi di channel Akmal Tutorial Video Tutorial. Pada kali ini saya akan memberikan video tutorial cara bagaimana untuk mendownload Slims hingga membuat perpustakaan. Pertama-tama kita tuh harus mendownload SEM terlebih dahulu guys, karena tanpa kita mendownload SEM, tanpa kita mengaktifkan SEM, Slim itu nggak akan berjalan. Oleh karena itu kita harus mendownload SEM terlebih dahulu. Di sini saya akan membuka website SEM terlebih dahulu. Nah, kemudian yang paling atas dan sini kan akan muncul, dan di sini akan muncul beberapa pilihan-pilihan ya untuk di download. Sini ada untuk OS, Linux, dan Windows. Karena saya menggunakan Windows, maka saya akan mengklik yang Windows. Dan sini udah versi yang terbaru ya. Karena saya juga sudah download, jadi tidak perlu mengulang kembali. Dan kemudian kalau misalnya teman-teman udah kelar downloadnya, nanti SEM-nya tinggal diaktifkan aja ya, ikutin perintah-perintahnya aja sampai diaktifkan. Oke, ke website Slims-nya guys. Nah, di sini ada Slims Senayan Library Management System. Kita pilih yang paling atas. Nah, untuk downloadnya itu sini kan ada berapa source ya. Download untuk file Slimnya itu pilih yang zip ini ya, yang zip. Karena saya udah download, jadi nggak download lagi. Di sini ada file zip. Nanti kalau misalnya kalian teman-teman udah download, nanti tinggal diekstrak aja ya, tinggal diekstrak. Kemudian kode-kodenya dimasukkan ke PHP My Admin. Nah, sebelum membuka PHP My Admin ini perlu untuk menyalakan mengaktifkan SEM terlebih dahulu. Jadi yang diaktifkan itu ada Apache. Apache itu harus diaktifkan ya. Kemudian kalau teman-teman udah diaktifkan SEM-nya, baru bisa dibuka PHP My Admin. Nah, kalau misalnya udah diekstrak, nanti kode-kodenya tinggal dimasukkan aja ke PHP My Admin, kemudian dibikin database. Kalau saya tadi udah bikin database, namanya itu perpustakaan. Nah, kita akan buka saja. Di sini kita akan menyalakan SEM terlebih dahulu. Nah, yang dinyalakan itu dua dari atas ya, Apache dan MySQL. Sini diaktifkan hingga berubah menjadi stop. Udah jadi stop, berarti ini udah nyala. Kemudian balik lagi ke website. Oke, karena kita udah nyalain SEM-nya, kita langsung aja buka perpustakaan ya. Nah, jadi sebelum buka perpustakaan itu harus diawali dengan indeks guys. Jadi indeksnya itu localhost, kemudian garis miring, kemudian ketik nama database yang tadi teman-teman bikin di PHP My Admin. Kalau saya nama database itu perpustakaan. Kalau udah tinggal di enter aja, nanti akan muncul seperti ini, perpustakaan bersama. Jadi ini merupakan laman pemustaka. Kalau misalnya pemustaka ingin merasakan layanan dari perpustakaan digital tersebut, bisa cari buku-buku di sini. Nah, kalau misalnya pinjam buku ya. Kemudian terus kalau misalnya laman pustakawan gimana bang? Nah, untuk laman pustakawan, teman-teman bisa klik yang garis 3 ini, kemudian masuk pustakawan. Nah, ini jadi nama akun dan kata sandi ini merupakan yang tadi akun yang teman-teman bikin ya pas sebelum install Slims. Nah, sini saya akan masukkan nama akun dan kata sandi. Nah, ini terserah teman pengen diingatkan sandinya atau enggak, terserah. Saya sih enggak. Masuk. Nah, jadi ini laman pustakawan ya guys. Kalau teman-teman udah login nanti munculnya seperti ini. Nah, jadi itu sini ada
kendali terbitan berseri, pelaporan sistem inventaris, daftar terkendali, keanggotaan, sirkulasi bibliografi. Kemudian ini ada pengutaran, pengaturan pemintas, dan ini juga ada tema ya guys. Nah, kita akan klik yang sistem terlebih dahulu. Bagaimana sih caranya kalau kita pengen lihat hasilnya dari sistem-sistem yang kita punya? Jadi sini kita bebas nih pengen ganti apa aja sesuai dengan nama perpustakaan yang teman-teman inginkan ya. Misalnya namanya perpustakaan bosan. Kemudian logonya diganti logo UIN atau logo apa gitu. Kemudian bahasa aplikasi baku bahasa Indonesia, waktu Asia. Kemudian jumlah koleksi yang tampilkan nanti di opak ada 10. Kemudian seperti ini, baik itu saja yang diganti. Nah, kalau udah diganti harus klik ini ya guys, simpan aturan. Nah, kalau udah balik lagi ke halaman tadi. Nah, ini kan belum berubah nih. Nah, harus di refresh dulu biar kelihatan perubahannya. Nah, kalau udah baru berubah kelihatan ya. Nah, kemudian saya akan kembali lagi jadi perpustakaan pesanan. Kemudian kalau misalnya teman-teman pengen ganti tema, atau pengen ganti tema, di sini ya, diklik yang tema ini. Nah, ini temen terserah pengen kostumisasi bisa pilih yang ini atau yang mana, ini terserah. Ini tema untuk tampilan halaman bagi pemustaka ya. Sedangkan untuk admin yang bagian ini, yang bagian bawahnya, kalau saya pilih yang default. Kalau udah dipilih, nanti bisa teman-teman klik yang tadi kemudian di refresh kembali ya. Kemudian selanjutnya keanggotaan. Nah, jadi ini ada anggota-anggota yang sudah ditambahkan ya. Kalau misalnya pemustaka ingin minjam buku ya. Nah, kalau pemustaka ingin pinjam buku, harus dipastikan pemustaka itu harus daftar menjadi anggota perpustakaan terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan anggota, klik yang anggota, tambah anggota. Kemudian sini data-datanya ditambahkan, ya dilengkapi lah. Nah, karena di sini anggotanya sudah saya tambahkan, ada beberapa anggota yang sudah saya tambahkan, jadi saya akan menampilkan anggota yang sudah saya tambahkan. Ya. Nah, ini dilengkapi, di anggota bisa berisi nama atau NIM ya, nomor induk mahasiswa, atau kalau misalnya dosen bisa dikasih NIP, nomor induk pegawai, dan lain-lainnya. Nama anggota, tanggal lahir, kemudian anggota daftarnya itu sejak kapan, kemudian tanggal registrasi, kemudian berlaku kartu itu selama kapan sampai kapan, kemudian institusi dari mana, kemudian tipe anggotanya itu misalnya pemustaka yang daftar ini seorang dosen atau mahasiswa. Nah, ini bisa dikasih keterangan ya. Nah, kemudian alamatnya jangan lupa diisi, kode pos juga harus dilengkapi, nomor telepon ini harus dilengkapi, nomor identitas, fotonya jangan lupa. Foto itu juga penting ya, agar kita tuh kenal, kita tuh tahu identitasnya pemustaka yang minjem buku itu siapa. Nah, itu penting untuk foto. Kalau teman-teman pengen buat foto, bisa buat kamera sini biar buat nambah foto. Kemudian ini surel ya. Kemudian kata sandi. Jadi kata sandi ini yang digunakan untuk pemustaka login perpustakaan. Kalau misalnya pemustaka pengen login dan minjem buku, maka harus ditambahkan kata sandi. Di sini saya cuma bikin 1, 2, 3.
kemudian jangan lupa diperbarui. Kalau misalnya teman-teman pengen edit lagi data-datanya, bisa diklik sunting. Kalau udah, jangan lupa diperbarui lagi. Nah, kemudian tipe keanggotaan. Bagian tipe keanggotaan ini sudah ada beberapa yang saya tambahkan ya. Sini ada dosen, mahasiswa, masyarakat umum, dan siswa. Dan sini ada jumlah pinjamannya, kemudian masa berlaku keanggotaannya, kemudian perpanjangannya, dan terakhir jumlahnya. Nah, kalau teman-teman pengen nambahkan tipe anggota, bisa diklik yang ini, kemudian tambahkan tipe keanggotaan, misalnya masyarakat. Nah, kemudian ini ada jumlah pinjamannya, sini bikin 3 persen sesuai temannya mau gimana. Kemudian lama peminjamannya saya bikin 7 hari, dan reservasi itu merupakan kalau misalnya ada pemustaka yang pengen pinjam buku, kemudian buku tersebut dipinjam sama orang lain ya. Jadi kayak ngantri gitu, antrian buku. Nah, untuk jumlah reservasi itu kita 1 aja, jadi kalau misalnya pengen antri ya 1 aja gitu, 1 antrian. Nah, untuk masa keanggotaan ini bikin setahun, ada perpanjangannya 1 kali, dan denda kalau misalnya telat mengembalikan buku 1.000. Toleransinya gimana teman maunya, kalau saya bikin 1 hari. Kemudian kalau udah, jangan lupa disimpan. Nah, begitu nanti akan muncul sini masyarakat ya. Kemudian kalau misalnya pengen cetak kartu kayak di Perpusnas gimana bang? Nah, caranya tuh simple guys, tinggal pencetakan kartu anggota. Nah, ini kan udah muncul nih anggota-anggota yang udah ditambahkan tadi. Nah, kalau kita pengen ngecetak anggota yang mau kita cetak, tinggal ditandain aja siapa aja gitu. Nah, di sini saya akan mencoba tandai semua, dan kalau udah tandain semua, jangan lupa tambahkan dalam antrian, kemudian oke, kemudian cetak kartu anggota. Nah, jadi ini nih tampilan kartu anggota yang mau dicetak. Nanti ada kodenya di sini, kode expired, nomor identitas. Nah, kalau ada tanda kayak gini berarti artinya apa bang? Nah, jadi itu kalau misalnya ada data-data anggota yang kurang lengkap gitu, nanti akan muncul kesalahan seperti ini. Karena itu teman-teman bisa mengunting kembali agar datanya semuanya sesuai dan benar dan tepat. Oke, begitu tampilannya untuk keanggotaan. Selanjutnya kita ke bibliografi. Nah, bibliografi ini penting ya. Jadi ini untuk buku-buku yang di dalam perpustakaan digital. Kalau teman-teman pengen nambah bibliografi, nambah buku, tinggal diklik aja tambah bibliografi baru. Nah, karena saya sudah menambahkan beberapa bibliografi, jadi saya akan memperlihatkan bibliografi yang sudah ada ya. Nah, di sini kan sudah ada nih bibliografi, kita sunting ini. Nah, jadi jangan lupa ketika teman menambahkan bibliografi, judulnya itu ya, judul itu paling penting, karena kalau misalnya nggak ada judul, orang pun bingung pengen pinjem buku tapi nggak ada namanya gitu. Nah, judul jangan lupa, kemudian tambahkan data pengarang penulisnya sama ya, kemudian edisinya juga, edisi bukunya, kemudian info detail spesifik. Kalau misalnya teman-teman kurang infonya, kurang tahu ya, tinggal di strip aja. Kemudian nomor eksemplar itu juga penting ya.
Nomor eksemplar itu kalau misalnya pemustaka pengen minjem buku, selain menuliskan nama, selain login, jadi yang diketik pertama itu adalah nomor bukunya, guys. Nomor bukunya. Di sini saya bikin B224. Jadi oke, kita akan contohkan terlebih dahulu. DL sebenarnya itu misalnya B224 001. Nah, B itu buku, 224 itu tahun, 001 itu jumlah atau buku yang keberapa gitu. Kalau misalnya di perpustakaan ini ada 10 buku, dan buku yang dimaksud yang untuk judul ini adalah buku yang ke-10. Nah, teman-teman tinggal bikin aja seperti ini, 010 begitu. Kalau misalnya ini buku pertama ditambahkan di perpustakaan, tinggal bikin 01 akhirnya begitu. Dan jangan lupa disimpan juga. Nah, ini untuk data-data ini teman-teman bisa nah, untuk data-data ini teman-teman bisa lengkapi ya. Nah, kemudian di sini ada nomor ISBN. ISBN itu biasanya terletak di bagian belakang buku, di bagian kode, di bawah kode biasanya itu. Ini jangan lupa dimasukin juga ISBN-nya, karena kalau misalnya ISBN nggak dimasukin nanti pas pencetakan peminjaman itu kodenya nggak keluar. Kemudian penerbitnya, tahun terbit, kemudian tempat terbit, dan deskripsi itu ada halaman pertama sampai halaman akhir, kemudian tinggi buku dan panjang lebar. Kemudian judul, klasifikasi, nomor panggil, ini jangan lupa juga. Dan subjek buku itu membahas tentang apa gitu. Kalau sini kan buku membahas tentang fisiognomi gitu kan. Kemudian ada bahasa kemudian abstrak buku ini merupakan, jadi abstrak itu menjelaskan buku ini tuh membahas tentang apa gitu. Nah, teman-teman bisa jabarkan di sini. Kemudian ada cover buku. Kalau misalnya teman-teman ada fotonya bisa di browse. Kalau misalnya ada bisa menggunakan DuckDuckGo, kemudian disalin linknya, kemudian di paste di sini. Oke, begitu. Dan jangan lupa perbarui lagi ya. Kalau misalnya ada data-data buku yang pengen diedit, jangan lupa disunting kembali. Oke. Kemudian untuk percetakan label buku ya. Kalau misalnya kita pengen cetak label buku, jadi cetak label buku itu kalau misalnya perpustakaan itu kan ada tuh yang label-label yang disolatif yang di bagian cover buku. Nah, itu label buku ya. Jadi di situ tuh terdapat ada nomor panggil, kemudian 3 huruf dari nama penulis, kemudian 1 huruf dari nama buku. Ini langsung aja kita klik. Nah, di sini ada beberapa buku ya yang sudah terdaftar di laman admin. Nah, sini untuk melihatnya lebih jelas kita tandai semuanya. Kemudian jangan lupa tambahkan dalam antrian. Oke, cetak label. Nah, kalau udah nanti akan muncul seperti ini. Jadi untuk kayak jelas tuh seperti ini guys ya. Ini ada nama pertama, ini ada nomor panggil paling atas, kemudian ada nama huruf 3 pertama dari penulis, kemudian ini nama buku, dan ini apa. Nah, jadi untuk labelnya seperti ini guys. Kembali aja.
Lalu bagaimana kalau misalnya kita pengen cetak barcode dari buku tersebut, Bang? Gitu kan. Nah, untuk cetak barcode, teman-teman bisa klik yang cetak barcode eksemplar. Kemudian tandai kembali, tambahkan dalam antrian cetak barcode. Nah, barcode ini bisa ditempelkan di cover buku, guys. Gitu. Oke. Sudah, di cancel saja. Kemudian sirkulasi bibliografi udah, keanggotaan udah, sekarang sirkulasi. Jadi sirkulasi itu adalah proses peminjaman dan pengembalian buku ya. Saya akan mengklik siapa yang minjam terlebih dahulu. Nah, di sini sirkulasi ini teman-teman bisa ketik ID anggota yang tadi teman-teman sudah bikin. Kalau saya, kemudian kode tambahkan, mulai transaksi. Nah, untuk kode eksemplar itu jadi yang kode yang tadi kita tambahkan ya, depannya itu ada B22 plat. Nah, di sini kita akan ketik saja B224 001, kemudian pinjam. Oh, simpan tidak tersedia. Kita klik saja 001, berarti kalau tidak tersedia berarti tadi ada yang minjam. Kemudian 3 kita BB2403. Oke, nah kalau udah, jadi ntar akan muncul seperti ini, pengantar manajemen penjualan, sales manajemen. Nah, sini ada pinjaman saat ini, reservasi, denda kalau misalnya orang telat bayar, kemudian sejarah ini histori peminjaman. Kalau misalnya pemustaka pernah minjam, jadi ntar ada historinya sini. Kemudian sini juga ada pengembalian ya, aturan peminjaman, sejarah. Nah, di sini untuk sejarah, kemudian ada daftar keterlambatan yang terlambat, siapa aja yang jatuh tempo siapa. Jadi sini udah terbagi-bagi gitu, udah datanya itu udah sesuai gitu. Nah, untuk sejarah peminjaman ini sebelumnya itu ada yang meminjam buku 001 guys, makanya tadi pas peminjaman itu di sini tidak ada kan, sedang dipinjam tuh, makanya tadi tidak ditemukan. Oke, kalau udah tinggal di selesaikan transaksi aja. Nah, coba kita cek di sini sejarah peminjaman. Nah, di sini juga ada pemustaka yang udah masuk ke histori peminjaman. Nah, kita bisa cek aja di laman pemustaka ya. Untuk laman pemustaka bisa masuk di area anggota kalau mau minjem. Nah, kalau misalnya mau minjem, masukin ID anggotanya. Tadi saya udah paste, udah copy. Kemudian 1, 2, 3. Nah, sini akan kelihatan nih yang pernah anggota yang telah minjam. Jadi pinjamannya itu ada di sini yang buku 001 tadi yang belum dibalikin sama dia nih ya. Jadi kalau misalnya bukunya belum dibalikin, nanti ini tuh belum hilang, belum masuk ke history. Oleh karena itu mungkin kita akan coba, kita akan coba yang peminjam yang barusan tadi.
ID anggotanya saya copy, kemudian saya paste, saya masukkan sandinya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, jadi ini tandanya berarti sedang dipinjam. Nah, di sini tuh terlihat ya untuk pengembaliannya. Di sini tanggal 18 itu peminjaman kan tanggal 4. Nah, tanggal 18 itu harus sudah kembali bukunya. Karena kalau nggak kembali nanti kena denda dari perpustakaannya. Oke, kita kembali lagi. Oke, selanjutnya kalau misalnya pemustaka nanya, terus kalau misalnya pengen balikin buku gimana bang? Jadi caranya tuh begini. Tadi kan ini bagian peminjaman. Nah, kalau misalnya udah peminjaman, otomatis kalau kita udah selesai transaksi, nanti di pinjaman saat ini akan muncul buku yang sedang dipinjam. Nah, di sini kan ada perpanjang dan kembali. Kalau misalnya pemustaka pengen perpanjang nih, pengen nambah hari, pengen nambah waktu lah buat minjem, tinggal klik aja perpanjangnya. Udah yakin akan memperpanjang peminjaman, oke. Nah, tinggal diperpanjang, nanti ada keterangan perpanjangan begitu. Kemudian gimana caranya kau pengen ngembaliin? Kau pengen ngembaliin simple aja, tinggal klik yang kembali. Nanti di sejarahnya akan muncul. Nah, ini ada sejarahnya ya. Sejarahnya tuh masuk sini, kalau misalnya perpanjangan nanti akan masuk dua kali. Jadi di historinya tuh ada 2. Oke, kita coba cek di akun pemustaka ya. Apakah masih ada bukunya atau tidak? Nah, jadi sini sudah tidak ada pinjaman terkini, udah nggak ada karena tadi udah dikembaliin. Akan tetapi di sejarahnya ada. Nah, ini ada sejarahnya, ini sama juga 2 karena perpanjangan. Oke, seperti itu aja tutorial cara seperti itu saja cara mendownload Slips dan cara membuat perpustakaan digital. Untuk link send dan link slim juga saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel Akmal Tutorial Video Tutorial. See you. Ladies and gentlemen, please welcome Edita Tapa.